Banyak wanita-wanita yang selalu DM saya antri bahkan ribuan, tapi saya cuma kepijat sama Ade soalnya lucu. Wah, Komeng lucu bang. Wah, Komeng sama Adu lucu banget bang, di Twitter lagi rame itu. Apa yang sedang ibu sembunyikan ibu? Apa yang sedang ibu sembunyikan? Oh, yang pertama kali dicek lemari karena emang memungkinkan untuk naruh orang di situ. Dan setelah dilihat ke kolong, keluar. Iya. Mas, fotoin mas. Pertanyaannya, apakah yang sedang mas-mas tersebut lakukan? A. Memperbaiki ubin. B. Memperbaiki dipan. C. Melakukan kegiatan dewasa. Atau D. Tampol aja bang. Apa itu? Apa itu tampol aja bang? Wah anjing, gua shock aja mulai video tiba-tiba ada abang ojol, ada tanduknya. Berasa diantar ke neraka jahanam. Allah, gua sih shock ya. Berasa diboceng Bapomet. Ya Allah, serem amat. Anyway, gimana kabar? Udah berapa hari lagi nih menuju Lebaran? Lebaran tanggal 22 deh kalau gua nggak salah. 9 hari lagi berarti ya. Mungkin dari sekarang mulai bisa dipersiapkan jawaban dari pertanyaan kapan nikah, atau kapan punya anak, atau gini, atau misalkan kalau ada yang nanya kayak kamu kapan nikah? Iya pak nanti. Kalau bapak kapan meninggal? Gitu boleh nggak? Anyway, gue bakal ngebawain lu beberapa perkara yang sebenarnya itu lagi rame banget diomongin. Salah satunya adalah ini, yang mana konteks bercandaannya nggak lucu dan kelakuannya tuh aneh banget, yang seolah-olah mau ngasih tahu ke kita kalau kayaknya akan ada beberapa penerus bangsa yang emang seharusnya nggak nerusin apa-apa dari pendahulunya dah. Ngeselin banget nih. Ada sebuah video yang ngasih lihat ABG gitu, pemuda-pemuda kayaknya emang niatannya mungkin baik, kayak membagikan takjil untuk berbuka puasa dan lain-lain. Cuman masalahnya ini pengen dikasih tapi bapaknya udah pengen nerima tapi nggak dikasih. Model-model yang giginya harus digenjreng gitu. Kelakuannya nggak ada adabnya. Astagfirullahalazim. Mesti gue cari tahu dulu sih, tapi kelakuannya, kalau ada yang tahu Doski siapa, nitip tampol ya sekali gitu. Maksud gue orang udah berharap tiba-tiba cabut Gue nggak tahu sih ini bocah-bocah ini lagi sekolah, kuliah atau apa. Ini semoga ketika sekolah kan ya, dia nanya gurunya, gimana pak jadi saya lulus? Wah kamu lulus, tapi bohong. Iya harusnya gitu. Nitip tampol satu kalau lu temen nih. Terus viral video motor NMAX plat merah milik ada di Jepara dikendarai 3 pemuda. Belum sehari disalahkan. Udah pertama ini platnya merah, dinaikinnya bertiga. Motor petinggi. Gue jujur nggak tahu ya. Tapi bukankah plat merah ini hanya digunakan untuk urusan pekerjaan gitu? Katakanlah kayak dinas dari titik A ke titik B gitu. Bukan digunakan anak untuk bukber gitu. Ya kan? Harusnya gitu kan? Harusnya gitu nggak sih? Wow, ngomongin pemerintah tidak enak. Anyway, ada sebuah pembahasan dari perkara yang sebenarnya cukup nggak masuk akal, sangat menyebalkan malah, karena kalau dipikir-pikir orang ini memanfaatkan kepintarannya untuk sebuah hal yang sama sekali tidak etis dan tidak baik untuk dilakukan gitu. Gue udah sempat record tapi infonya masih simpang siur, belum ketangkap, dan hari ini tuh ada info dia ketangkap si orang ini. Maka kita akan record ulang. Intinya, beberapa waktu lalu sempat ada rekaman video ini, rekaman video dari salah satu CCTV yang ada di Masjid Nurul Iman Blok M Square, di mana rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang emas-emas yang setelannya tuh kalau dipikir-pikir setelan orang kaya banget ya. Kita bisa melihat setelan orang kaya atau enggak. Yang tiba-tiba dia menimpa stiker barcode untuk infak dari masjid tersebut, dan ditimpanya pun dengan QR code yang ditujukan untuk pribadi, untuk dia. Tidak lagi ditunjukkan untuk infak di masjid Blok M-nya sendiri. Kejadiannya sendiri tanggal 6 April siang hari, dan ketahuannya itu di malam harinya karena orang mungkin mempertanyakan ini kok ada tulisannya restorasi masjid, dan bentukan QR code itu seperti ini. Restorasi masjid, scan kris di sini, bisa pakai GoPay, Dana, OVO, bla 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 segala macam. Yang ada di kepala gue, kok bisa
ada orang yang sebegitunya jahat. Maksudnya ini cerdas loh, maksudnya pintar gitu, cara-cara kejahatan itu salah satu cara yang pintar gitu. Udah nggak lagi datengin rumah-rumah orang bawa amplop tuh, tau gak sih, pernah disamperin gak tuh? Yang bawa amplop ngakunya untuk masjid ini masjid itu, ternyata setelah dicari tahu itu palsu dan segala macamnya. Udah nggak kayak gitu lagi. Cuman kok sifat iblis sudah didigitalisasi gitu, kan menyebalkan sekali untuk orang tahu dong. Apalagi dia itu nggak cuma nempelin satu stiker, sampai 12 stiker di masing-masing kotak amal yang ada di masjid tersebut. Yang mana angkanya itu besar sekali, men. Ketika kejadian ini udah ketahuan, nama orangnya pun akhirnya dicari tahu dong. Dan CV-nya itu terpampang jelas bagus sekali gitu. Bahkan di bawahnya ada foto bersama Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk orang yang foto sama presiden kok bisa-bisanya punya pemikiran yang aneh seaneh ini gitu. Terus gak lama setelah itu Doski ngebikin akun Instagram dan mengeluarkan permohonan maaf. Perkenalkan saya Iman, saya kaget KTP dan foto saya ada di mana-mana. Saya mau meluruskan beberapa hal. Tidak ada keuntungan pribadi yang saya ambil dari transaksi ini. Katanya. Murni karena ada proyek pemeriksaan. Katanya. Dan ada dalam kurung tidak etis kalau saya ceritakan di sini. Yang padahal ketika dia klarifikasi harusnya dia menceritakan apa yang sebenarnya dilakukan, karena kalau pembawaan tidak etis ini ya lu udah makin dirujak, diinjak-injak lagi lu. Ketika ada scan QR, uangnya masuk ke rekening restorasi masjid di Nobu melalui app pulsa bayar dan link aja melalui app UTap. Jadi ini tuh kayak aplikasi pihak ketiga gitu. Ketika scan barcode kan lu transfer duit, dan transfer duitnya nyampe ke sini dulu, kedua aplikasi ini, kemudian dari aplikasi itu baru bisa dicairkan ke rekening, katakanlah ke rekening pribadi. Semua uang yang dari restorasi masjid belum digunakan karena merupakan sampel. Nah ini sampel tuh apa maksudnya? Jumlah yang sudah diterima di Nobu dan Link aja itu saya tidak tahu persisnya. Jumlah yang telah mereka transfer saya punya datanya. Teman-teman silakan menyepakati mau ke rekening siapa, saya kembalikan hasil scan tersebut. Saya bertanggung jawab sebesar yang mereka transfer. Untuk yang masih tertahan di Nobu dan Link aja mungkin bisa menghubungi admin terkait dan kalimat-kalimat sebagainya. Kalau lu lihat di postingan terbarunya, Doski itu sebenarnya udah ngebalikin uang infak tersebut ke akun rekening masjid yang ada di Blok M sendiri. Totalnya itu ada yang 13 juta. Oh, uang yang pernah transfer saya 12 juta. Kayaknya ya udah antara 12 dan 13 juta itu sudah dikembalikan. Cuman gini, yang jadi catatan. Kan dia di sini hanya menjelaskan tentang uang infak yang masuk dari satu masjid aja, yaitu masjid yang ada di Blok M, Masjid Nurul Iman yang ada di Blok M. Setelah dicari tahu sama pihak kepolisian, ada juga 50 barcode kris palsu ditemukan di kotak amal Masjid Istiqlal. Berarti kalau di akun Instagram ini katakanlah dia hanya bertanggung jawab akan satu masjid, bagaimana dengan yang ada di Istiqlal gitu? Yang mengagetkan adalah ketika pelaku ditangkap, pihak kepolisian akhirnya tahu kalau ada 38 tempat yang sudah dia pasangi barcode. Duanya udah ketahuan, Istiqlal sama Masjid Nurul Iman yang ada di Blok M. 36 sisanya itu di mana? Dan ini katakanlah ini yang ketahuan, yang enggak tuh gimana? Karena tadi ada orang yang komen, bahkan salah satunya ada di Efek Sudirman. Maksud gue kayak ini Doski di mana aja gitu, di berapa tempat. Ini menyedihkan sekali sih, men. Menyedihkan karena gue udah ngeliat CV si orangnya dan kok bisa terjerumus menjadi hal seperti ini. Ini setan aja lu kaget tau, gue yakin. Orang yang ditangkap sama pihak kepolisian pakai celana pendek, pakai baju. Gue nggak tahu juga kenapa dia celana pendek. Mungkin bangun tidur ditangkap, gue nggak tahu. Tapi aduh. Latar belakang yang bersangkutan pernah bekerja di salah satu bank swasta di BUMN. Kenapa nggak stay di sana gitu? Astaga. Ada CCTV juga yang dia lagi nempelin di Astagfirullahalazim. Ya Allah Tuhan. Kasusnya sendiri sudah ditanganin sama pihak kepolisian. Kita lagi nunggu Doski bakal dapat hukuman berapa tahun. Tapi harusnya kenanya sih undang-undang ITE ya. Oh ini ada penjelasannya nih.
1 April ada 11 tempat. SPBU Pejompongan, ya Allah 2 April 6 tempat. Ini orang kayaknya dia izin ke orang rumah tuh kayak berangkat dulu ya mau kerja gitu. Dikira masih kerja di bank atau kerja di mana, ternyata kerjaannya nempelin stiker. Ya Allah. Berapa tempat coy? BSI Pondok Indah, BCA Majestic. 2 April, 4 April. Allahu Akbar. Ini dia jalan sendiri nih. Masa iya sih dia jalan sendiri ke semua tempat itu, apa nggak capek Doski? Iman Mahlil diduga sudah kerap beraksi melakukan berbagai penipuan di kota asalnya, Medan, hingga akhirnya lari ke Jakarta. Namun untuk kebenarannya polisi masih menyelidiki hal ini karena beberapa waktu lalu sempat ada DM-an IG yang tentu tidak bisa gue buka di sini karena itu obrolan privasi orang. Tapi intinya Doski ini pernah nipu tentang jual beli iPhone, pernah nipu jual beli mobil, pernah nipu jual beli rumah, seingat gue. Dan emang ya udah bermasalah aja orangnya gitu, nggak peduli CV lu sementereng apa. Tapi kalau kelakuannya kayak gitu ya, dia kenanya 2 pasal loh. Undang-undang ITE, terus penipuan bisa lah ya, penipuan. Video ini intinya pengen ngasih tahu lu tentang kalau misalkan lu katakanlah nggak bawa duit receh, terus nggak enak kalau misalkan nggak ngasih sodako atau infak, terus ada scan QR gitu, pastiin dulu nama tempatnya bener sesuai sama tempat lu pengen infak atau enggak. Takut-takut ya duitnya lari ke orang-orang kayak gini gitu, yang mana kita nggak tahu kalau misalkan duitnya dipakai buat judi-judi, narkoba gimana. Meskipun iya gue tahu ketika kita beramal itu udah urusan yang menerima sama Tuhan gitu. Tapi kan kesel juga gak sih kalau misalkan bro, Doski setelannya bagus, kita nggak tahu loh, siapa tahu itu baju yang dia gunakan di sini berasal dari dana-dana yang dia kumpulkan dari banyak masjid. Ini setelan bagus, jam keren. Lu meninggal lama bro, dihisapnya lu. Kelakuannya gitu amat orang. Dedi kuliner. Coba bilang, makasih kok Dedi kuliner. Aku udah 3 bulan nggak makan. Akhirnya aku bisa makan. Ayo silakan mas lewat. Cepetan. Ayo makan dong, coba dong. Warung Bujes enak. Bercanda ya, aku cuma bercanda loh. Bercandaannya jelek. Udah makan, gak usah malu-malu. Belajar. Aduh, gue kasihan. Kita gede siapa tuh jadi artis loh. Kenapa bercandaannya jelek? Bercanda. Emang gue punya temen-temen gue yang orang kaya tapi bercandanya kayak gini. Tapi maksud gue kayak pertama, dia memvideokan dia lagi berbuat baik atau ngasih sesuatu. Ya emang gak ada yang salah dengan itu sih. Maksudnya ketika lo mau berbagi terus di videoin ya terserah lo juga gitu. Itu urusan lo juga. Cuman masalah berbagi cuman pisang bakar. Ini pisang bakar berapa sih paling. Terus dia memasang anak kecil untuk intinya jokesnya merendahkan lah, sesederhana itu kan. Jadi masalahnya tuh kayak menyebalkan sekali gitu lah. Akun IG-nya masih ada kan? Gila, langsung rame gitu ya. Emang kalau misalkan orang blunder sekali itu dan blundernya itu mengarah ke ketidakadilan akan dunia, ya komplain akan perkaranya itu banyak sekali. Dan tidak ada kalimat apapun untuk mengklarify itu loh. Sungguh amazing sekali. Ya blunder aja sih sebenarnya. Dislike-nya loh 687. Ini masih bagus nih komennya. Woi, jago omongan lo minoritas. Kenapa kalimatnya begini? Janganlah. Aduh. Ya, nggak usah dibahas deh. Bawa isu rasial soalnya nggak boleh. Nah, apa ini? Gua harap ini bercanda. Tapi ada orang bikin status di Facebook, pulang kerja udah dibikin gedek aja sama orang-orang sekitar. Niat mau beli bakso yang suka mangkal nggak jauh dari rumah, pas datang ke lokasi lumayan antri. Terus saya minta ke tukang baksonya untuk didahulukan karena saya belinya 5 bungkus. Ada pembeli lain, ibu-ibu yang nggak terima, katanya tunggu antrian. Terus saya bilang aja, saya belinya banyak sedangkan dia hanya beli 2 bungkus saja. Itu juga yang varian biasa.
Dia tetap nggak terima sampai akhirnya kita adu mulut. Saking keselnya karena tuh ibu-ibu nggak bisa dikasih tahu, saya gebrak aja meja tukang baksonya sampai saus botol dan mangkok bekas yang ada di atasnya jatuh lalu pecah. Terus saya pergi aja nggak jadi beli. Si tukang baksonya nyusul dong bun ke rumah saya, katanya mau minta ganti. Padahal udah saya cuekin, gak dibukain pagar rumah. Tiba-tiba suami keluar dan akhirnya diganti sama suami. Parahnya suami malah ngomelin saya, katanya saya kurang etika, kurang adab. Lah menurutku kan wajar bun, namanya beli banyak duit minta didahulukan. Semoga orang ini cepat-cepat ke psikolog, karena mungkin alasan dia naruh postingan ini di some kind of group namanya Ruang Psikolog itu adalah untuk ya dia menemukan hal. Semoga bercanda. Semoga ini meme, semoga ini apa, gue nggak tahu Ben, ini menyebalkan sekali. Orang gila. Daripada posting di grup Ruang Psikolog, mending lu beneran ke psikolog langsung. Email dah smile. Namanya email dah smile anjing. Jangan terpengaruh. Astagfirullahalazim, bulan puasa, astagfirullah. Ini lagi apa, astagfirullahalazim. Ada orang di dalam enggak? Enggak. Jangan bohong. Enggak. Masuk. Mas ya. Waduh, mukanya mirip siapa tuh? Familiar tuh. Jangan bohong. Ngomong pelan-pelan dong, Mas. Jangan bohong. Iya, ngomong pelan-pelan. Iya, begini Mbak, kooperatif aja. Maksudnya kalau misalkan Apa yang sedang ibu sembunyikan, ibu? Apa yang sedang ibu sembunyikan? Oh, yang pertama kali dicek lemari, karena emang memungkinkan untuk naruh orang di situ. Dan setelah dilihat ke kolong, keluar. Iya. Mas, fotoin Mas. Pertanyaannya, apakah yang sedang mas-mas tersebut lakukan? A. Memperbaiki ubin. B. Memperbaiki dipan. C. Melakukan kegiatan dewasa. Atau D. Tampol aja bang. Apa itu? Apa itu tampol aja bang? Ya Allah. Fotoin. Ya Allah. Iya, Sini, dipegang bawa, ibunya. bawa. Iya. Ya. Udah terlalu. Kenapa tuh? Ngapain tuh? Tidak mungkin dong sedang membahas bagaimana korelasi antara Indonesia akan perang Rusia dan Ukraina. Tidak mungkin dong. Pasti melakukan kegiatan dewasa tuh. Siapa tahu enggak ya? Siapa tahu dia lagi curhat. Tapi kenapa kalau curhat dia ngumpet di kolong kasur ya? Maksudnya kita harus tetap berpikiran positif, tapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan kita untuk berpikiran positif. Gimana sih? Maksud gue kayak ada dreamcatcher padahal, ya Allah, ada foto bersama anaknya. Ada Al-Qur'an di sini. Astagfirullahalazim. Taubat ibu, taubat. Astagfirullah. Pintunya aja udah grepes ini. Ini kayaknya ditarikin anaknya atau ditarikin kucing nih. Kok bisa ditemukan di tempat seperti itu? Oh, by the way, kita kan tadi habis ngomongin cecetan. Ini ada cecetan juga nih. Ada seorang laki-laki yang sepertinya sedang ingin menipu seorang wanita dengan cara berpura-pura sebagai anggota TNI untuk mendekati seorang cewek. Kan seperti yang kita tahu kan, banyak omongan yang bilang kayak pria-pria berseragam itu istrinya perawat, yang gitu-gitu kan. Terus ada orang nih ngaku TNI. Assalamualaikum dek, udah tidur dek, selamat pagi dek. Ya mana gue juga nggak tahu kenapa dia harus menggunakan dek. Mungkin dia malah sebagai kakak mungkin, nggak tahu ya. Karena kan halo dek, kok nggak dijawab salamnya? Muslim kan? Abang chat loh dek, Masya Allah cantik dek, kuliah jurusan apa? Keperawatan. Saya masih sekolah SMK mas. Kalau sudah lulus kuliah langsung masuk ke perawatan aja dek. Nggak apa-apa, masih sekolah, saya suka imut, saya umur 26. Wah, tiba-tiba langsung kirim foto. Wah, apa deh? Wah, itu waktu saya di Surabaya dek. Kamu cocok kalau masuk jurusan keperawatan, nanti saya tunggu biar cocok juga sama saya. Wow. Anda berpikir dunia berputar di sekeliling Anda. Di Surabaya rame dek, mau kesini nggak? Lu tiba-tiba langsung ngajak. Apa tuh maksudnya? Terus kayak, maaf mas ini siapa ya gitu. Tiba-tiba ngirim foto. Banyak wanita yang selalu DM saya, antri bahkan ribuan, tapi saya cuma kepijat sama Ade soalnya lucu. Wah, Komeng lucu bang. Wah, Komeng sama Adu lucu banget bang, di Twitter lagi rame itu.
Saya tunggu sampai nanti dewasa ya dek, dibaca doang. Jangan cuek-cuek deh, kamu sebenarnya masih kalah karena belum masuk kuliah keperawatan. Tapi saya mau nunggu adik sampai nanti, jangan sampai saya berubah pikiran. Wah, penting banget lu. Maaf ya mas kalau saya lancan, tapi masalahnya yang mau nikah sama mas siapa? Wah, tiba-tiba langsung gini foto. Anjay. Anjay. Terus kan langsung di counter nih sama mbak-mbaknya pinter. Gue suka sekali sama tipikal orang yang membalas dengan kata kayak gini. Maaf ya mas, tanpa mengurangi rasa hormat. Lebih baik mas jangan memperbaiki tugas. Oh, karena di atasnya kayak kalau ada serius juga, saya di sini bakal usaha memperbaiki tugas saya supaya lebih semangat buat nikahin adik ya gitu kan. Lebih baik mas jangan memperbaiki tugas, tapi perbaiki kepribadian mas buat jangan berbohong sama siapapun, apalagi merugikan orang lain dengan cara nyolong foto orang buat digodain cewek-cewek. Terus dia ngeluarin screenshot Pinterest. Semua foto yang mas send ke saya itu ada di Pinterest semua. Kalau itu benar mas juga, saya nggak bakal mau. Terima kasih. Terus tiba-tiba, sombong banget, so cantik, so imut. Kalau nggak mau ngomong dari awal, malah fitnah orang, bocah SMK kontol lah. Tiba-tiba gitu, maksudnya apa? Itu kan berarti kita tahu kalau kesabarannya itu setipis tisu kena air, atau gampang robek, gampang sampah. Aisyik ya, cinca. Mungkin itu kan kebingungan kan. Ini terus maksudnya apa? Ini kan bukan cowok ngedeketin cewek, ini kan bukan ini, bukan itu segala macam. Ini adalah kasus lainnya dari orang yang ngaku-ngaku siapa, ngaku-ngaku kerja di mana untuk kemudian mendapatkan hati seorang wanita, untuk kemudian memanfaatkan semua itu demi meraup harta dan kekayaan dari perempuan ini. Saya kenal beberapa orang yang punya masalah dengan hal-hal seperti ini. Dan ya biasanya pengakuannya sama. Jadi berhati-hatilah, tenang gitu. Cuman kocak banget sih kalau misalkan keluar kalimat kayak yang masalahnya yang mau nikah sama mas siapa? Wow. Halu fiktif. Gue juga sebenarnya mempertanyakan sih, kenapa orang TNI harus nikahnya sama perawat? Kayaknya gue punya tetangga TNI tapi nikahnya sama orang aja gitu, nggak harus perawat atau apa. Dan ngomongin tentang keperawatan tidak jauh-jauh dari dokter. Nah, bridging tuh. Ada pembahasan tentang video ini. Jadi, ada sebuah tweet yang memperlihatkan kondisi di mana ada seorang dokter dan sepasang suami istri di dalam mobil yang situasinya tuh sedang memanas, sedang berdebat kenceng-kencengan suara gitu.